Haleluya, salam kemenangan iman. Hari ini saya sedang berada di Kota Panipahan, yaitu di rumah Bapak Gulo ya. Bapak Gulo, Pak. Iya, oke. Saya mau memberkati saudara. Amin. Saya mau datang ke tempat ini yang menanyakan sesuatu ya tentang kerohanian kepada Bapak Gulo. Amin, amin. Nah, jadi begini Pak, haleluya Pak. Haleluya, Pak. Jadi begini, kemarin kan Bapak pernah bercerita ya, bagaimana kehidupan Bapak yang lama ya. Benar, Nah, sebelum mengikut Yesus sungguh-sungguh ya. Amin. Sebelum mengenal Yesus sungguh-sungguh, Benar. ya, Bapak kan ya bisa dikatakan ya mafia ya dulu. Tergolong mafia, Pak. Jahat. Mafia jahat ya. Nah, coba Bapak ceritakan dulu yang bagaimana. Saya pernah juga dengar Bapak katanya pernah diikat pakai rantai kan? Benar. Nah, pakai diikat habis itu putus rantainya. Putus Coba, rantai. coba Bapak ceritakan dulu dari awal sampai akhir. Oke. Jadi baik, Pak. Awalnya saya Coba perkenalkan. perkenalkan, nama saya Abadi Gulo. Jadi setelah saya punya anak Bapak Wanda. Ya. Saya tinggal di Jalan Karya Jaksa Panipahan. Dan saya juga baru tinggal di daerah Panipahan, Pak. Nah, selama 2 tahun begitu, Pak. Jadi sebelum saya mengenal Tuhan, saya juga pernah tinggal di Bekasi, Pak. Nah, di Bekasi, Jakarta ya, Pak. Iya. Saya dulu bekerja di outsourcing tempat pemasukan karyawan, Pak. Iya. Setelah itu saya mualaf, Pak. Mualaf saya, Pak. Mualaf itu gak mantu. Nah, jadi mualaf itu saya pindah ke Kristen. Pertama Kristen, Pak. Habis itu Saya berpindah ke Muslim, Pak. Dengan catatan saya menguji karena maunya saya itu, Pak, maunya semua agama itu kujalani, itu pikiran saya, Pak. Pada saat itu, Pak. Pada saat itu gabut saya, Pak. Nah, jadi suatu hari, Pak, saya berkenalan dengan seorang perempuan, Pak. Gitu. Perempuan. Jadi namanya nakal, anak jalanan, Pak, ya. Di sini Bapak sudah Muslim. Di sini saya udah Muslim di sini, Pak. Jadi rekan-rekan saya pun yang membantu saya ustaz-ustaz itu, Pak. Ustaz, Pak. Gitu ya. Banyak ustaz-ustaz di Bekasi itu, ada yang namanya Ustaz Heri. Iya. Banyak lah. Sampai saat ini saya nggak tahu namanya, Pak. Iya. Pada saat itu, Pak, saya dibawa ke Pekalongan, dijebak, Pak. Saya dijebak dengan alasan perempuan tersebut harus saya menikahi, Pak. Menikahi perempuan tersebut, Pak. Saya juga lupa namanya lah, namanya saya udah anak Tuhan, gak ingat seperti itu. Tetapi yang saya ingat di jam 4 pagi ada pada saya saat juga masuk Muslim, Pak, ya. Jadi saya ditangkap di situ, Pak, dan di dalam Muslim saya tidak damai gitu, Pak. Tidak damai gitu, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Semua masalah saya terus melanda saya, Pak. Melanda saya. Jadi seketika saya ditangkap dari Bekasi ke Pekalongan itu, Pak, sekitar 400 kilo, Pak. Berarti ditangkap banyak. Yang nangkap saya ini Mafia-mafia juga. bukan, ini polisi udah, Pak. Polisi sudah dipasang perangkap saya di adalah suatu pom bensin di daerah Pekalongan. Gitu ya. Diturunkan saya mobil pribadi tersebut jam 11 malam. Jadi jam 11 malam itu saya dijemput Pak Binsan Gitu ya. sama orang tua perempuan tersebut. Singkat cerita, Bapak dibawa ke mana? Saya dibawa ke suatu desa di Tanjung Sari. Tanjung Sari. Jadi saya sudah diikat, Pak, di situ dengan rantai sebesar ujung kaki, Pak. Iya. Ujung kaki. Jadi saya teringat kepada anak-anak saya di Bekasi lagi. Jadi saya berdoa, Tuhan, jika harus saya kembali kepada Engkau, aku mengujilah kuasamu. Jadi di jam 4 di Pak, lagi mereka sholat nih, Pak. Gitu Jam ya. 4 pagi itu sholat mereka, jadi dengan pintu begini, belum tertutup jendela ya, Pak, ya. Jadi saya sudah dikelilingi Babinsa dan sebagian preman, Pak. Iya. Preman, Pak. Jadi pada saat itu saya berdoa, Tuhan Yesus, jika kehendak-Mu terjadi di atas saya,
maka nyatakan kuasamu bagi diriku dan anak-anakku. Nah, seketika itu Pak, rantai tadi putus. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Pak. Jadi rantai ketika Bapak Setelah saya berdoa kepada Tuhan, saya mengakui langsung rantai itu putus. putus gitu Pak. Putus sendiri. Putus sendiri. Hanya saya gesekkan kaki saya sedikit. Kalau secara duniawi Pak nggak masuk akal kita, nggak masuk akal karena luar biasa. Jadi putus sehingga saya lari ke gunung, sampai ke gunung balik lagi saya ke Pekalongan Pak, dengan naik mobil tidak punya ongkos Pak, dengan duri-duri di kaki. Tetapi karena kasih Tuhan, puji Tuhan, sampai saya ke Bekasi lagi Pak. Nah, sampai saat di Bekasi kami kembali lagi ke Medan Pak. Di 2017 itu Pak ya. Di 2017 saya juga belum dekat kali pada Tuhan, hanya saya mengakui saja. Nah, sebelum. Jadi setelah saya sampai di Panipahan ini Pak, disitulah saya rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya lebih mengenal Tuhan lagi. Hampir setiap hari saya maunya hati saya ini berdoa. Nah, Tuhan, di atas segala Tuhan hanya Yesus Kristus Pak. Nah, jadi saat ini Pak, di Panipahan ini sudahlah saya menjadi jemaat yang benar-benar setia kepada Tuhan. Setialah Bapak, ya setialah terus. Amin Pak. Amin. Inilah doa kita kan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang ada di sana ya. Bapak ini jemaat saya. Amin. Jadi inilah kesaksian Bapak ini. Jadi sekarang Bapak ini ya sudah setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, sudah sungguh-sungguh beribadah. Amin. Di mana sebelumnya ya KTP-nya memang Kristen. Benar. Nah, tapi sekarang ya dia memang betul sungguh-sungguh, saya lihat. Ya, dia sudah mengikuti ibadah-ibadah teman-teman semuanya. Amin. Jadi coba Bapak sampaikan dulu kepada pemerintah, kepada ya teman-teman semua yang ada di sana. Oke. Saudara, apa yang mau Bapak sampaikan di dalam keadaan Bapak sekarang? Haleluya. Di mana pun saudara berada pada saat ini, dan ikutilah kerajaan Tuhan, karena lewat firman Tuhan kita akan diubahkan. Sekeras apapun kita, jangankan batu kena hujan pun luntur, tetapi Tuhan tidak pernah akan luntur. Amin. Saya pesankan kepada di mana saudara berada, saya berdoa kepada saudara supaya janganlah hal-hal dunia yang selalu kita ingat, tetapi marilah kita ingat semua kasih Tuhan dari kita lahir sampai kita besar, sampai saat ini juga saya mohon supaya suatu kesaksian saya ini memberkati saudara. Shalom, amin. Teman-teman semua di mana saudara berada, ya dia lewat kesaksian Bapak Gulo. Ya, kalau Bapak Gulo pun ditolong Tuhan Yesus, saudara pun akan ditolong Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi jika hari ini ya Tuhan Yesus sudah menolong Bapak Gulo, maka saudara juga yang ada di sana akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Inilah kesaksian dari Bapak Gulo. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Aku yang dulu kantar.